Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Shalom. Tuhan punya banyak cara untuk membentuk hidup kita. Saya rasa kita semua setuju dengan pernyataan ini. Dan bagaimana cara Dia membentuk hidup kita? Dengan pelbagai macam cara, bisa kita masuk di dalam permenungan diri kita masing-masing, melalui pelbagai macam peristiwa yang kita alami, ataupun melalui kitab suci yang seringkali kita baca. Ya, mudah-mudahan kita baca sungguh-sungguh kitab suci sebagai pegangan hidup kita. Disitulah kita juga bisa mengalami bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita. Saya mengalami satu peristiwa yang secara khusus membuat sebuah permenungan yang membuat saya mengerti siapa diri saya di hadapan Tuhan. Kebetulan mendapatkan kesempatan pergi ke Lourdes, ya, ke Lourdes. Di tempat itu ada satu tempat di belakang, atau kalau kita ke belakang lagi ke mana, di grotonya, Gua Maria, kesananya lagi, itu ada tempat mandi air suci. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang mungkin pernah ke sana pasti tidak melewatkan kesempatan ini. Ya, pada waktu saya pergi ke sana, saya lengkap dengan pakaian saya. Ya, saya seorang pastor. Ya, saya pakai baju kolar, kemudian saya pakai kolar prisnya itu, ya, tetapi saya pakai jaket karena waktu itu udaranya dingin, saya pakai syal seperti itu. Ya, ketika saya masuk ke tempat permandian air suci itu, saya hanya diberi satu kain, sama seperti yang lain. Ya, diberi satu kain, lalu dia mengatakan kepada saya, kamu masuk ke ruangan itu, lalu kamu tanggalkan semua pakaianmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan saya justru tentang sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bahwa ketika kita menanggalkan semuanya, pakaian kita, dan hanya memakai sehelai kain yang dipakaikan kepada kita, ya, kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang terbatas. Kita semua adalah orang-orang yang memerlukan belas kasih Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi pengalaman itu memang membawa saya kepada kesadaran yang lebih lagi, karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita sesungguhnya tidak membawa apapun. Ya, kita dalam keadaan, dalam tanda petik, ya, telanjang. Ya, meskipun kalau memang dalam upacara pemakaman, pernah satu kali saya waktu itu datang ke Jakarta diminta, ya, untuk merayakan upacara pemakaman misa requiem pada waktu itu di sebuah rumah duka yang bagusnya minta ampun. Kemudian juga di tempat itu dikelilingi dengan bunga-bunga yang sangat indah, ya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika esok harinya, karena keluarga meminta supaya jenazah atau saudara yang meninggal ini dikremasi, ya, akhirnya saya mengikuti keluarga masuk ke tempat kremasi dan menunggu di situ beberapa jam, ya, tidak lama memang. Kemudian ketika menunggu semua, bersama dengan keluarga kami masuk ke dalam ruangan. Apa yang kami lihat? Ketika satu hari sebelumnya
jenazah itu ditempatkan, kemudian dipasang dengan bunga-bunga yang indah setelah dikremasi, itu saya hanya melihat tulang dan abu. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita berasal dari abu dan kembali menjadi abu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari akan hal ini, ya, melihat gambaran diri kita di hadapan Tuhan, tentu inilah sikap inilah yang diminta, ya, yang dilukiskan di dalam bacaan Injil ketika kita melihat perbandingan antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi bukan dikatakan di dalam Injil, bukan dikatakan orang yang tidak benar. Ya, kalau kita belajar tentang apa sih kebenaran itu, ya, saya ingat satu ungkapan dari Santo Thomas Aquinas, ya, seorang teolog dalam gereja Katolik yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah kesesuaian antara akal budi dengan realita. Ya, itulah kebenaran. Ya, sehingga kalau kita melihat kehidupan orang Farisi, dia adalah orang yang benar. Mengapa saya katakan seperti itu? Dia adalah orang yang baik. Dia orang yang boleh dikatakan patut dihormati. Karena apa? Karena dia berada di bait Allah. Apa yang dikatakan dirinya adalah benar sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci pada hari ini. Ia bukan perampok, ia bukan orang lalim, ia bukan pezina, ia bukan seperti pemungut cukai yang hadir di hadapan Allah. Sampai kalimat ini, ia adalah orang yang dikatakan benar. Karena sesuai, ya, dengan realitanya. Bahkan ketika ia hadir di hadapan bait Allah, dia mengatakan bahwa dia membayar pajak. Kemudian yang kita tahu bahwa bayar pajaknya mungkin tidak sedikit yang dia lakukan, ya. Dan dia juga bersyukur kepada Tuhan, ya. Tetapi persoalannya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, persoalannya ketika dia berdoa, apa yang menjadi persoalannya? Ternyata doanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dia doakan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi di sini sampai di sini kita mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Kalau begitu Romo, bagaimana saya harus berdoa supaya doa saya dibenarkan oleh Tuhan? Tentu saja kita mau, ya. Kita semua yang hadir di sini pasti mau dan rindu supaya doa kita dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita melihat dari kehidupan pemungut cukai yang diceritakan di dalam Injil pada pagi hari ini, ya. Saya bisa mengatakan seperti ini, orang Farisi, dia menyatakan tentang dirinya, ya, dia menyatakan tentang kebenaran tentang dirinya, ya. Saya bisa mengatakan begitu. Orang Farisi menyatakan kebenaran tentang dirinya, tetapi sampai di situ saja. Tetapi pemungut cukai, saya bisa mengatakan seperti ini. Dia pun menyatakan kebenaran tentang dirinya, tetapi ditambah satu frase lagi. Di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya. Mengapa dia menyampaikan hal itu? Karena dia mendisposisikan dirinya. Dia tahu bagaimana dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Satu. Yang kedua,
bagaimana dia juga percaya kepada belas kasih Tuhan, bukan percaya kepada dirinya sendiri. Ya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena jasa-jasa yang dia buat. Ya, kadang-kadang memang dalam dunia nyata, bukan dunia nyata ya, dunia di mana kita hidup. Ya, jadi self achievement itu penting. Ya, kita semua itu self fulfillment kita itu penting. Ya, tetapi jangan sampai di situ Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang penuh. Tambah satu frase lagi, di hadapan Allah. Itu yang jauh lebih penting yang harus kita sadari. Dan yang ketiga, yang dia nyatakan kepada Tuhan, dan itu merupakan suatu kebenaran, ya. Dia menyampaikan atau mengenal tentang kebenaran itu bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Sehingga sampai di sini, ketika tadi saya bertanya kepada kita semua, kalau begitu Romo, bagaimana supaya doa yang saya sampaikan dibenarkan oleh Tuhan? Peganglah 3 poin ini dari permenungan yang kita dengar melalui gambaran hidup sang pemungut cukai. Yang pertama, pengenalan diri. Maksudnya apa? Dia sadar bahwa di dalam dirinya ketika dia melihat gambaran dirinya, ya, bahwa dia melihat gambaran dirinya bahwa dia adalah orang yang terbatas, orang yang lemah, orang yang mudah rapuh seperti sebuah bejana yang mudah retak. Ya. Dia menyadari bahwa dia perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa apa yang difirmankan Tuhan, bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, gambaran tadi yang saya sharingkan tentang bahwa kita semua telanjang di hadapan Tuhan, ya, itulah diri kita. Kita tidak perlu membawa apa-apa kepada Tuhan. Bawalah diri kita apa adanya. Inilah gambaran diri kita di hadapan Tuhan. Semakin kita masuk di dalam pengenalan diri ini, semakin kita dan semakin doa kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu tepat apa yang disampaikan oleh sang pemungut cukai ini. Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya. Kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Kita semua adalah orang-orang yang tidak lepas dari kesalahan. Kita semua adalah orang-orang yang punya kecenderungan di dalam dosa. Kita semua punya kelemahan dan kerapuhan. Itulah gambaran diri kita. Ya, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini selain Yesus sendiri, ya, yang adalah sempurna adanya. Hal yang kedua yang mungkin kita bisa menyadari ketika kita diajak untuk bagaimana doa kita dibenarkan oleh Tuhan, disposisi batin kita. Hal yang kedua. Ya, kalau tadi pertama adalah gambaran diri kita, yang kedua adalah disposisi batin kita. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti lagu yang kita nyanyikan bersama pada lagu pembukaan tadi. Lord, I come to you. Tuhan, aku datang kepadamu. Ketika kita mengatakan hal ini, ya, ketika kita setelah melihat gambaran diri kita
Kita datang kepada Tuhan dan kita berkata kepada Dia, ini mau menunjukkan apa? Keterbukaan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kita datang untuk membuka hati kita, membuka seluruh kehidupan kita, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu semuanya. Ya, karena itu buat apa kita membela diri? Ya, karena kalau kita cenderung membela diri, doa-doa kita dalam tanda petik, ya ini bukan saya mengadili ya, tetapi ini adalah prinsip umum dari orang yang suka membela diri. Itu cenderung apa? Cenderung menyalahkan orang lain. Ya, makanya kenapa di dalam doa seorang Farisi itu, Tuhan, aku bukan seperti dia. Aku bukan seperti itu. Aku bukan seperti itu. Ya, cenderung membela dirinya. Tetapi orang yang terbuka hatinya, dia datang kepada Tuhan apa adanya. Yang ketiga, dan inilah yang penting, iman. Ya, iman begitu penting karena kita mengenal diri kita sudah datang kepada Tuhan, dan dengan iman itu kita percaya bahwa bukan hasil usaha kita, bukan jeripayah yang kita lakukan yang membuat berkenan di hadapan Tuhan, tetapi justru di situ adalah iman kita, adalah usaha kita untuk menerima uluran tangan Tuhan. Uluran tangan Tuhan sebagai bahwa Dia akan melimpahkan segala rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama 3 minggu ini kita disodorkan bacaan Injil tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan hari ini juga kita diajak untuk merenungkan hal ini. Bagaimana kita harus berdoa. Berdoa supaya doa itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita diminta untuk pertama-tama tadi untuk melihat gambaran diri kita. Mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Kita diminta yang kedua untuk mendisposisikan batin kita, menempatkan diri kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diminta iman. Ya, diminta iman bahwa Tuhan akan mengulurkan rahmat-Nya dan rahmat-Nya cukup untuk kehidupan kita. Karena itu nanti setelah komuni, itu akan ada sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di atas altar. Kita semua akan menggabungkan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia hadir dalam sakramen Maha Kudus itu. Datanglah kepada Dia dengan membawa gambaran diri kita apa adanya. Disposisikanlah batin kita dengan terbuka di hadapan Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan. Dan yang ketiga, mintalah rahmat iman. Supaya rahmat-Nya dicurahkan kepada kita semua. Ketika kita mengakui diri kita dan mengenal gambaran kita dengan baik, itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri, Dia telah merendahkan dirinya sehabis-habisnya untuk menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Tetapi itulah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.